Perkenalkan, nama saya Imelda Pandiangan dengan NIM 22050409090 dari Prodi Ilmu Hukum kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Marnia Rani. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlijk Wetboek. Jadi Burgerlijk Wetboek ini adalah kode hukum yang berlaku di Belanda. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan hukum terhadap individu sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum sipil. Berdasarkan BW, setiap orang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum penuh. Artinya setiap orang dianggap memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertindak secara hukum. Pengakuan ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan latar belakang lainnya. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW menegaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukannya setara di hadapan hukum dan memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi. Hal ini mendorong keadilan, kebebasan, dan perlindungan bagi individu dalam sistem hukum sipil Belanda. Pertanyaan kedua, jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Yang pertama itu ada teori fikti. Teori fikti atau teori fiksi adalah pendekatan hukum yang menganggap badan hukum sebagai entitas yang diciptakan melalui hukum belaka dan memiliki keberadaan yang terpisah dan independen dari anggota-anggota individu yang membentuknya. Menurut teori ini, badan hukum dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti individu dan dapat bertindak secara independen dalam konteks hukum perdata. Dalam pandangan teori ini, badan hukum dianggap sebagai suatu fiksi atau konstruksi hukum yang memberikan pengakuan kepada entitas yang tidak memiliki keberadaan fisik sebenarnya. Contoh badan hukum yang diakui dalam hukum perdata berdasarkan teori ini termasuk perusahaan, yayasan, persekutuan komanditer, dan sebagainya. Badan hukum ini dianggap memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari anggota-anggotanya. Yang kedua itu ada teori organ. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum bukanlah suatu entitas yang terpisah dan independen, melainkan merupakan organ atau alat dari individu atau kelompok individu yang membentuknya. Dalam pandangan ini, badan hukum dianggap hanya sebagai perpanjangan atau wakil dari para anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah atau independen, melainkan hanya bertindak atas nama dan untuk kepentingan anggota-anggotanya. Dalam konteks hukum perdata, badan hukum dianggap sebagai alat untuk memudahkan pelaksanaan transaksi hukum oleh individu atau kelompok individu. Oleh karena itu, hak dan kewajiban badan hukum didasarkan pada hak dan kewajiban anggota-anggotanya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlijk Wetboek. Nah, buku kedua mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang, sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Buku ketiga mengatur tentang perikatan buku ketiga tentang perikatan ini mengatur hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Buku ketiga bersifat tambahan atau sering juga disebut sifat terbuka, sehingga terhadap beberapa ketentuan apabila disepakati secara bersama oleh para pihak, maka mereka dapat mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur dalam BW. Yang keempat itu, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama itu ada asas kesetaraan. Nah, asas kesetaraan menyatakan bahwa antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di dalam perkawinan. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan, termasuk hak dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Yang kedua itu ada asas kemitraan. Nah, asas kemitraan ini menekankan bahwa perkawinan didasarkan pada hubungan kemitraan yang setara antara suami dan istri. Mereka diharapkan saling bekerja sama dan menghargai peran masing-masing dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Yang ketiga itu ada asas monogami. Asas monogami menyatakan bahwa dalam perkawinan hanya boleh terjadi ikatan satu suami
satu suami dan satu istri. Prinsip ini melarang praktik poligami atau perkawinan dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Yang keempat itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini mengharuskan calon suami dan istri untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang diri mereka saat melangsungkan perkawinan. Hal ini mencakup identitas, status perkawinan sebelumnya, dan informasi lain yang relevan untuk keputusan memasuki ikatan perkawinan. Nah, yang kelima itu ada asas kebebasan. Asas kebebasan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang hendak menikah. Tidak ada tekanan, paksaan atau unsur penipuan dalam menjalankan pernikahan. Yang keenam itu ada asas tanggung jawab. Nah, asas tanggung jawab ini menekankan bahwa suami dan istri bertanggung jawab secara moral, ekonomi, dan sosial dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Mereka memiliki kewajiban untuk saling mendukung, menghormati, dan memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan. Yang ketujuh itu ada asas kepastian hukum. Asas ini menjamin bahwa perkawinan yang sah diatur secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat prosedur dan akibat hukum dari perkawinan. Dengan demikian, para pihak yang melakukan perkawinan memiliki kepastian hukum terkait hak-hak dan kewajiban mereka. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Benda dalam konteks hukum kebendaan mengacu pada segala hal yang dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, baik berupa barang fisik maupun tidak berwujud. Benda juga dapat berupa hak yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh seseorang. Hak kebendaan merujuk pada hak-hak yang melekat pada benda atau barang tersebut. Hak kebendaan memberikan pemilik atau pemegang hak kekuasaan dan kontrol atas benda tersebut. Sebagai contoh, hak milik adalah salah satu bentuk hak kebendaan yang memberikan pemilik benda hak penuh untuk memiliki, menggunakan, memanfaatkan, dan menguasai benda tersebut. Yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam Burgerlijk Wetboek. Yang pertama ada perjanjian, yaitu kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum dapat dilakukan secara lisan. Yang kedua ada perbuatan melawan hukum. Perikatan juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Misalnya, jika seseorang merusak properti orang lain, mereka dapat dikenai kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan hukum juga dapat menjadi sumber perikatan, misalnya undang-undang yang mengatur kontrak kerja atau kontrak asuransi. Selanjutnya, yang ketujuh, jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek, sebutkan juga dasar hukumnya. Berdasarkan wujud prestasinya, merujuk pada ketentuan dalam 1234 Burgerlijk Wetboek atau BW, perikatan berdasarkan wujud prestasinya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang piutang. Kedua, berbuat sesuatu atau memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, menggosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, yaitu perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Yang kedelapan, jelaskanlah pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Dalam pasal 1233 KUHP Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata,
Pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligator.